Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan kita menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan membacanya untuk kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang Kristen berpikir bahwa ibadah itu hanya terjadi pada hari Minggu saja, atau ibadah itu hanya terjadi pada ibadah lingkungan saja, yang ada di dalam gedung gereja, yang ada di rumah-rumah jemaat, yang selama 2 jam. Namun, di sini Paulus memberikan definisi yang secara radikal tentang ibadah, di mana ketika kita membacanya, saudara-saudara yang terkasih, dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini, setelah Paulus menjelaskan panjang lebar tentang doktrin keselamatan dan kemurahan Allah di pasal 1 sampai pasal 11, ia kemudian beralih ke bagian praksisnya, di mana bagaimana seharusnya orang yang sudah diselamatkan itu hidupnya sehari-hari. Di sini Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ada 3 poin penting tentang bagaimana kita menghidupi ibadah yang sejati di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Yang pertama adalah dasar ibadah kita, di mana kita mengingat kemurahan Allah. Dikatakan di dalam nas kita di dalam 1a, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu. Kata karena itu, saudara-saudara yang terkasih, itu merupakan jembatan di mana Paulus ingin berkata, karena kalian sudah ditebus, sudah diampuni, sudah dikasihi oleh Allah, di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Maka inilah respon yang benar, di mana kita mengikuti Allah, kita mengikuti Yesus Kristus itu bukan karena takut dihukum atau karena demi mencari berkat materi. Disinilah kita harus berpikir, saudara-saudara yang terkasih, kita beribadah itu karena kita sadar betapa besarnya kemurahan Allah yang telah menyelamatkan kita dari maut. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, poin yang kedua itu adalah bagaimana bentuk ibadah, di mana mempersembahkan tubuh yang hidup kepada Allah. Di dalam ayat 1b, dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ketika kita berbicara, saudara-saudara yang terkasih, di dalam perjanjian lama, ketika kita berbicara umat Allah, umat bangsa Israel, di mana mereka membawa hewan mati ke mezbah untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Namun, di dalam perjanjian baru, Allah tidak meminta darah hewan, melainkan Allah meminta hidup kita yang aktif. Di mana di sini kata tubuh, saudara-saudara yang terkasih, mewakili seluruh keberadaan kita. Mata, tangan, kaki, pikiran, waktu, dan talenta. Mempersembahkan tubuh itu berarti kita menyerahkan setiap bagian fisik kita untuk menjadi alat kebenaran Tuhan. Di mana kalau kita berbicara mata dan pikiran, kita harus
menutup atau kita harus menghilangkan atau kita harus melewatkan konten-konten, ya sekarang ini adalah tentang konten-konten digital, konten-konten media sosial yang banyak ketika kita membuka HP kita, banyak konten-konten gosip yang dimana konten itu menjatuhkan. Kita harus menjauhkan mata dan pikiran kita terhadap tersebut, atau konten-konten yang memicu rasa iri hati, yang membuat pikiran kita merasakan bahwa hidup kita berasa kekurangan. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara juga mulut dan lidah, mari kita berhenti memakai mulut dan lidah kita dengan kata-kata makian atau dengan kata-kata yang sarkasme yang menyakiti orang, atau mari kita berhenti untuk menyebarkan berita yang belum tentu benar atau hoax, di mana mari kita menggunakan mulut dan lidah dengan ucapan syukur dan perkataan yang membangun rekan kerja atau keluarga kita. Dan seterusnya saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tangan dan kaki, mari kita gunakan itu. Mari kita gunakan tenaga dan waktu kita untuk menolong sesama yang membutuhkan. Mari kita datang tepat waktu dalam perjanjian kita, atau mari kita integritas di dalam waktu kita. Dan mari kita bekerja dengan jujur tanpa korupsi waktu. Dan yang terakhir saudara-saudara yang terkasih, poin yang ketiga itu bagaimana cara menjaga hidup kita. Dikatakan jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Dikatakan di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, di mana mari kita berubah. Karena kata berubahlah itu menggunakan kata asli metamorfo, seperti ulat menjadi kupu-kupu, di mana perubahan ini dimulai dari pembaharuan budi atau pikiran kita, saat di mana pikiran kita itu harusnya diisi oleh firman Tuhan setiap hari, sehingga cara pandang kita terhadap uang, cara pandang kita terhadap kesuksesan, dan cara pandang hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita itu akan berubah. Di mana ketika kita membacanya selanjutnya di ayat 2, ketika pikiran kita itu diisi oleh firman Tuhan setiap hari, maka kita bisa membedakan kehendak Allah. Kita akan tahu mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna di mata Allah. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, ibadah sejati itu tidak akan pernah berhenti ketika pendeta mengucapkan berkat di akhir kebaktian minggu. Ibadah sejati itu justru baru dimulai setelah kita keluar dari ibadah tersebut, di mana ketika kita bekerja dengan jujur, di mana kita menjaga kekudusan mata, tangan, jari-jari kita di media sosial, dan di mana kita mampu untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Oleh karena itu mari jadikan seluruh hidup kita sebagai mezbah yang hidup bagi Allah. Jangan biarkan dunia itu mendikte nilai-nilai hidup kita, melainkan biarlah Roh Kudus selalu memperbaharui pikiran kita di setiap hari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Roh Kudus atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami dapat selalu sehat dalam menjalani aktivitas kami. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi firman yang bekerja di dalam hidup kami Tuhan, agar kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya padamu di zaman ini Tuhan, selalu menjaga kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan yang selalu mengajari kami Tuhan, agar setiap perkataan dan perbuatan kami Tuhan itu
hanya untuk berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Ya Allah Bapa, inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.